orang itu punya warisan ya, mbahku duwe warisan hotel di limo, anaknya 5 masing-masing, anaknya 5 termasuk ibuku, punya satu-satu hotel ini. Lucunya Pak Deku, Mbak Mas Mami itu tidak punya anak. Lah karena tak golongan tadi kasih no adik saya. Lah otomatis ibuku anaknya melu roto, otomatis punya hotel 2. Akhirnya satu-satu. Dari sisi lainnya saya tentram bahagia. Tapi rumusnya apa? Nyampe Gus? Tidak, karena dasaran alat Allah untuk menguji kita, untuk menaikkan derajat. Harus ada yang dipijak. Kau naik lantai 1, 2, 3, kau harus memijak tangga demi tangga. Meskipun kau tak menginginkan itu pijakan. Kadang-kala kamu tidak bisa naik, kurang sakmene punggungku, Pak. Kadang kita tidak menginginkan mijak punggung itu. Itu konsep sabar. Kenapa saya tidak senantiasa marah sama keluarga? Karena itu kadang pijakan kita untuk naik ke atas. Kasihan juga dia. Dia kalau sadar sebagai manusia tidak akan begitu. Kita jangan merasa diri kita sok benar. Kadang kebenaran kita untuk naik ke atas saja butuh pijakan. Kadang kita mijak anak dan istri kita naik, kon meresapi itu makna tauhid hikmah. Ada tauhid yang disebut hikmah. Kalau kau menyelidiki hikmah daripada tauhid itu, orang yang mendolimi dirimu itu loh sebetulnya kasihan banget. Karena itu pijakan kita untuk naik ke atas. Hingga kita itu tahu bagaimana kita sabar. Akhirnya sakno mereka. Secara dohiriyah hanya mata yang menangkap itu tadi ilmu yakin. Kok begitu sama Gus? Kasihan, tapi Gus sendiri kok bisa sabar? Kenapa? Inilah tauhidul hikmah. Kalau kau mengetahui tentang hikmahnya tauhid. Kadang mereka itu kita naik ke atas kurang. Coba bayangkan, kalau istrimu merunduk suatu perbuatan yang dia tidak merasa kadang. Pijak punggungku, Pak, naiklah kamu. Sang anak juga pijak, kau naik. Itulah ma'rifatul fi'il, makrifat mengenal Allah dari sisi perbuatan. Agak dalam lagi, ngeri kau nak ma'rifatul fi'il. Apa yang tampak di depanmu sebetulnya bukan apa yang kau pikirkan. Apa yang kau pikirkan sebetulnya bukan apa yang kau rasakan. Rasa yang sebenarnya itulah kemampuan-kemampuan kita untuk bisa memahami. Itu sebabnya Gus sok sabar. Karena apa? Sesungguhnya mereka itu aku pijak untuk mencapai derajat ke atas. Secara nasut, alam kamanusan ngeri. Makanya nak jadi orang itu, jadilah yang terindah. Jangan jadi pijakan orang mulia. Dengan kau menjelek-jelekkan orang mulia, sebetulnya kau dipijak. Mereka itu sebetulnya nggak salah, cuman dipijak oleh orang-orang mulia untuk bisa naik ke atas. Seorang guru kadang santri ini murtad hanya untuk pijakan sang guru sebetulnya. Untuk bisa naik ke atas. Sang guru cuma ngomong, golek pijakan iku sing sementara. Masuk kayu, masuk apa, jangan yang abadi. Manusia itu baik dan dikasih Allah. Tetapi kadang-kadang Allah mencari penduduk akhirat, penduduk surga dengan cara bencana alam. Dan terpilihlah dia dalam suatu bencana sebagai penduduk surga koyok nang Aceh. Apa tuh anunya matinya orang itu yang digolongkan syahid, termasuk kena bencana alam, banjir, tanah longsor,
gempa bumi, kebakaran. Maka Rasulullah menyatakan, maka sesungguhnya Allah sedang mencari penduduk-penduduk surga. Nah, siapakah raja-raja di surga? Merekalah yang hidup di dunia batinnya sudah mengenal aku. Wong nak kenal Gusti Allah nang akhirat akeh tunggale, Gus. Wong sesuk are. Melewati kematian dhisik. Padahal untuk mengenal Allah, kata Imam Ghazali, harus melewati suatu kematian. Nah, kematian itu jangan diartikan badan toh. Kematian nalarmu, kematian hatimu, kematian bisnismu, rezekimu, hanya untuk diarahkan pada suatu kehidupan yang terbaru, yang paling indah, untuk mencapai titik kesadaran pemahaman bahwasanya sesungguhnya apa yang kucari tidak ada artinya. Maka setelah itu Allah akan memakmurkan dirimu. Wong arepe munggah pangkat itu pendidikan dhisik. Dalam pendidikan kita nggak tahu seperti apa mereka. Apakah anak tukang becak atau anak jenderal sekalipun, dalam pendidikan rata seragamnya. Kamu bertauhid, kalau nggak disebut suatu kematian, tidak mungkin bertauhid. Kau bertauhid, pasti sebelum konteksnya ketemu Gus Anton, kau akan dimatikan dulu. Kebanyakan dari ekonomi, kebanyakan dari jodoh, kebanyakan dari ketidakberpihakan, penghinaan, zina, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya kalau dia kaya itu bukan berarti dia itu dimuliakan. Kadang-kadang landasan ukuran untuk dicoba seberapa hebat dia berpikir dan memahaminya. Saat kita diberikan kesempitan bukan berarti kita ini dihinakan oleh Allah. Saat itu landasannya dia diuji untuk diangkat derajat oleh Allah. Nah, begitu. Saat Gus dalam keadaan kaya, tersusun rapi, yang disadari sama saya cuma satu, landasan cobaan. Bagaimana kau berubah tidak? Saat dirimu diuji drop, jelek, bukan berarti kau dihinakan oleh Allah, tapi kau sedang diuji akan dinaikkan. Cuman kau berpikir, kau akan naik lewat apa? Apakah tangga itu dibentuk dari hartamu dengan sedekah, ataukah tangga itu dibentuk dari istri dan anakmu yang tidak berpihak kadang-kadang kepadamu, sing nuntut perceraian dan ujian anak yang luar biasa, ujian istri yang luar biasa. Maka Allah hanya memberikan label satu, minas sobiri. Wala nablu anakum minal khawfid wal ju'i wa nafsi wa anfusi wa samarati wal basiri sobir. Akan kuuji kamu sekalian dengan ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan sing kenikmatan. Beritahukan kabar gembira buat orang yang mampu sabar dan dipijakan. Sopo wong sing sabar iku? Idza asobakum musibah. Jikalau dia dilanda suatu musibah, qalu dia menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi. Maksudnya orang jawab pikiran tok. Ini kabeh iki teko Gusti Allah. Allah sendiri yang akan ku kembalikan kepada Allah. Allah sendiri yang nanti. Nah, harus ingat di situ. Karena kita diuji dengan ketakutan, kekurangan, kenikmatan. Dan Allah menyatakan, wabasiri sobirin, beritahukan kabar gembira buat orang yang mampu bersabar. Siapakah orang itu? Idza asobakum musibah. Jikalau dilanda suatu musibah, qalu jawaban. Jawab gak nang lisan tok nang atine barang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh iku duweke Gusti Allah, balike nang Gusti Allah. Artinya apa? Semua itu Allah yang membuat pijakan-pijakan hingga kita mampu sabar. Makanya aku gak patek ngamuk karo bojo. Tak guyu. Sesungguhnya dia pijakan untuk naik derajat. Bener gak, Gus? Dalam suatu peristiwa. Ayo lerek. Ngene iki Gus Anton gak tergoda ya apa, Cak? Alam bom.
Nggih. Oh iya. Oh, enggak apa-apa. Sama siapa? Apa mereka itu pijakan saya untuk mencapai titik kemuliaan. Kadang kayu kehabisan, apapun harta gak mega. Maka kalau ditinggikan kadang-kadang kurban itu. Allah sayang kepada kita manusia, tapi dalam membentuk struktur agama, Gus, Allah butuh darah untuk bumi berdiri. Itulah terjadinya revolusi-revolusi. Kenapa Allah nggak sayang? Tidak. Dalam bentukan negara yang gemali palo jinawi, Allah butuh kurban. Kalau itu dihuni manusia, maka darah manusia yang akan. Hanya ada dua pengurangan manusia, bentuk peperangan revolusi dan bentuk bencana alam untuk kemakmuran. Bagaimana anggaran rumah tanggamu itu bisa cukup 10 juta dalam sebulan jikalau 20 orang yang kau tampung? Hanya ada dua, kesadaran untuk pergi dari rumah ini, pengusiran atau pembunuhan supaya nyukupi duit, ataukah drama politik hanya biar cukup anggaran sebulan 10 juta, ataukah ya apa adik-adik ben metu teko omah awake dhewe kok epok-epok gelut supaya gak enak do kos do kontrak dhewe atau diusir, tergantung intelektualitas kita. Bagaimana Bung Karno saat itu cukup anggaran APBN untuk menghidupi masyarakat Indonesia? Bentuklah musuh Kartosuwiryo, Kahar Muzakar untuk itu orang tauhid semua, untuk mengurangi penduduk dengan jaminan dia mesti masuk surga. You berpikiran kan sebagai umat, you tidak pernah berpikir sebagai umaro, khalifah. Konsep khalifah dan umat berbeda. Jokowi itu saking berdidik. Umpama kendel koyok Bung Karno lewat. Al ulama rasaatul ambiya. Oke. Ulama dan umaro samping berdampingan. Nek sing gak iso, Gus. Nggih, monggo. Sing tak takoni nek sing gak iso berdampingan diapakno? Di lockdown gak? Loh. Ulama iku dampingane umaro, nek sing gak iso. Sikat. Oh, tambah kejem iku. Nek aku kan ngomong lockdown to. Allah akan menunjukkan eksistensinya lewat wakilnya. Siapa? Umaro dalam memimpin negara, dalam memimpin bangsa. Doktrin yang diberikan Allah adalah kedamaian. Tapi sifat-sifat itu akan tidak sadar atau menyadari dia akan berbaur dengan sifat-sifat kekhalifahan. Lewat nak ngono iku mangkane aja sok nyalano Pak Harto, aja sok nyalano Bung Karno, aja sok nyalano Habibie, bingung kabeh, Cak. Aja nyalano Gus Dur, aja nyalano Megawati, SBY, bingung kabeh, Cak. Terus arti kata wibawa, tugas daripada pemerintah menjaga keamanan dan kewibawaan negara. Keamanan nek ono sing gawe resek, kewibawaan. Awakmu nek diwaneni karo wong-wong sing sak ngisormu berarti gak wibawa, Gus. Tapi ya carane supaya wibawa.
Wibawa itu di dalamnya adalah disegani dan ditakuti. Ditakuti dengan keputusannya, disegani juga dengan keputusannya. Apa kebijakan yang dia tempuh. Nah sekarang kebijakan itu bagaimana? Jikalau tubuh kita 10 jari kita ada yang busuk 1, piye carane kowe bijak? Potong. Karena apa? Daripada meremen. Karena sudah tidak bisa diperbaiki. Itu kebijakan. Maka kalau terjadi itu kebijakan yang ada. Kau pikir kebijakan itu sesuatu yang baik? Enggak. Buruk pun kalau itu bisa membawa ke depannya baik, dilakukan. Itulah kebijakan pemerintah. Wolu wong sing gawe resek dibanding jutaan umat, Gus. Sikat. 8 orang mempengaruhi untuk jutaan umat sing balelo itu. Apa yang kau lakukan? 10 jari kata Rasulullah, 1 busuk. Daripada meremen potong, kata Rasul sendiri yang mengajarkan itu. Apa yang kau lakukan sekarang? Maka kalau kau mengaji tentang adil, gampang. Adil gampang, sesuai undang-undang. Selesai perkara, Gus. Adil sesuai undang-undang, selesai perkara. Apa? Ndokok dalane sing nang bener. Oh, peso iku nggone nang ngone dapur apa kamar mandi apa nang kamar? Dapur. Guling iku nggone nang kamar mandi apa nang dapur? Kamar. Tapi iku adil, tapi kebijaksanaan berbeda. Peso iku iso nang kamar. Kenapa? Mergo ana wong loro kondisine. Ben gak bengok-bengok ngonceki apel dikei peso. Negara Indonesia dibentuk Gemali Palo Jinawi untuk ngayomi rakyat, rakyat. Tetapi jikalau ada satu segelintir manusia itu yang membuat risu untuk berbuat dengan apa yang dilakukan? Kebijaksanaan hukum. Hukum tidak diterapkan karena hukum itu ada sesuatu keadilan. Karena dari keadilan inilah tercipta hukum. Nah, kalau keadilan ini tercipta hukum dan undang-undang, jikalau tidak bisa diterapkan, hukum ini gugur. Maka yang ada kebijaksanaan, piye bijake. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tapi dalam bentukannya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, permusyawaratan, juga kebijakan. Dan kebijaksanaan. Memilih kan, Gus. Lewat. Makanya Gus Anton mau mlebu politik. Satu saat otak Sulaiman akan muncul. Semakin dia itu ahli dalam bidang sepeda motor, roda satu pun tak akan jatuh. Semakin dia mengerti kehidupan bertuhan dan berkehidupan, semakin mirmir, tidak ada besarnya. Tipis antara orang dolim dengan orang makrifat. Nabi Khidir pun bisa membunuh anak kecil hanya karena ingin masukkan anak kecil dan kedua orang tuanya itu surga. Kebijakan yang diambil Nabi Khidir gak ada lain. Aku selamatkan ketiga-tiganya. Dengan cara dibunuh. Anak itu tidak akan menjadi dewasa. Setelah dewasa nantinya akan mengkafirkan kedua orang tuanya yang sedang iman. Maka saat dibunuh, anak kecil itu jelas surga. Karena apa? Karena belum akil balik. Dan kedua orang tuanya tetap dalam keimanannya. Gak ada lain kebijakannya selain membunuh. Iku konteks yang dicontohkan kepada seorang khalifah pemimpin, bukan kepada umat. Iki lho sing dilakoni. Jadi konteks umat dengan konteksnya seorang khalifah berbeda. Kita yang umat jangan banyak melihat seorang khalifah.
Saya begitu itu bisa melihat, bukan saya PKI, aku ini kelahiran tahun 68-an. Tidak mengetahui tentang PKI terjadi 65. Tidak mengetahui Gus. Bukan berarti Gus itu membelani PKI, enggak. Gus tidak pernah membelani PKI. Tapi sing dibelani Gus itu presiden kita. Kenapa Cina dibawa masuk? Karena tenaga kerja yang paling valid di dunia cuma Cina. Dan batasan waktu seorang presiden cuma 5 tahun. Bisakah dalam pembangunan ini cepat? Nah, wong Jawa itu nak mangan iku mudun nih. Engko sak jam dhek istirahat mangan. Gurung rokokane. Lah wong Cina iku nang ndukur jembatan, Gus, kerja karo makmu. Delok nang itu. Bangun jembatan Suramadu yang 5 kilo aja kita 7 tahun, Gus. Mereka 7 bulan nggak sampai. Ayo. Terus apa yang kita lakukan? Dia terpaksa masuk, meskipun orang Cina itu mengatakan doktrinnya seperti itu. Kesenengane komunis yo ben dibarke sik wae sementara. Mari ngono yuk piye carane? Jokowi lo kelahiran berapa? Tahun berapa? Saat PKI terjadi masih umur 4 tahun.